Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menghadirkan bendahara Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, hingga putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam sidang lanjutan dugaan korupsi di Kementan. Dan kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Teddy Zuhari yang memantau jalannya sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Negeri Jakarta. Kita sapa langsung Teddy, selamat pagi menjelang siang. Teddy, kalau kita ketahui di sidang sebelumnya Ahmad Sahroni sempat mangkir dari panggilan, apakah hari ini datang dan apakah aliran dana yang dikirimkan lewat Syahrul Yassin Limpo kepada Partai Nasdem ini akan dibahas hari ini? Selamat pagi menjelang siang Puspa dan juga Sarah. Betul, hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini kembali digelar sidang lanjutan dugaan pemerasan dan juga gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Ada total sebanyak 5 orang saksi yang akan dihadirkan untuk didengarkan keterangannya dalam agenda sidang yang mendengarkan keterangan saksi. Dari informasi yang kami dapatkan, Sarah dan Puspa, bahwa hari ini itu akan ada juga selain 5 saksi, ada 1 ahli yang juga akan dimintai keterangan. Nama-nama yang hadir tadi seperti Anda sudah sebutkan, salah satunya adalah bendahara umum dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, yakni Ahmad Sahroni. Kemudian ada putra sulung dari Syahrul Yassin Limpo, yakni Indira Cunda Tita Syahrul, yang juga sebagai Ketua Umum Garda Wanita atau Garnita Malahayati Partai Nasdem dan juga tercatat sebagai anggota DPR RI. Kemudian ada nama Dirgaraya Sukamdani Santo, General Manager Radio Prambors yang berdomisili di Kota Makassar, ini juga dihadirkan hari ini. Kemudian juga ada nama Fuad Hasan Masyur, pemilik Maktur Travel, dan Harley Lavian, pemilik Suita Travel. Kalau ditanya apakah seluruh saksi hadir, seluruh saksi, 5 orang saksi ini sudah hadir sejak pukul 10 pagi tadi, dan sidang sudah mulai digelar sejak 5 menit yang lalu, Puspa dan juga Sarah. Saat ini tadi diawali membuka sidang, majelis hakim ini mulai mengabsen sesuai dengan identitas dari para mereka yang dihadirkan sebagai saksi, baik Ahmad Sahroni, kemudian juga putri dari Syahrul Yassin Limpo. Kalau tadi pertanyaan Anda, apakah ini akan digali informasi lebih jauh dan lebih dalam dari para majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum KPK menghadirkan bendahara umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, tentu saja kemungkinan besar arah pertanyaannya akan ke sana karena dari beberapa pengakuan saksi yang sebelumnya dihadirkan dalam sidang beberapa waktu lalu, ada keterangan saksi-saksi yang menyebut bahwa ada pendanaan senilai 850 juta rupiah dari Kementerian Pertanian untuk acara internal Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Kemudian juga ada pertanyaan atau pengakuan dari saksi beberapa waktu lalu di sidang-sidang sebelumnya yang menyebutkan bahwa ada juga dugaan aliran dana untuk paket sembako yang merupakan program dari organisasi sayap Partai Nasdem, Garda Wanita atau Granita Malahayati, yang ketuanya dipimpin oleh putri dari Syahrul Yassin Limpo tadi yang sudah saya sebutkan namanya adalah Indira Cunda Tita Syahrul. Kalau yang menarik juga sebenarnya Puspa dan juga Sarah, informasi yang akan digali lebih jauh terhadap anak sulung dari Syahrul Yassin Limpo ini merupakan pertama kalinya dia hadir, termasuk Sahroni sendiri juga yang pertama kali hadir di dalam ruang sidang ini sebagai saksi untuk dimintai keterangannya, karena beberapa waktu lalu memang sempat diundang namun berhalangan hadir. Dan kalau melihat nama putri sulung dari Syahrul Yassin Limpo ini, dari beberapa pengakuan saksi-saksi di lingkungan Kementerian Pertanian bahwa ada dugaan aliran dana milik Kementerian Pertanian yang digunakan oleh putri sulung dari Syahrul Yassin Limpo di beberapa kegiatannya. Misalkan saja Indira Cunda ini pernah disebut meminta dana di Kementerian Pertanian untuk membeli mobil Toyota Innova Venturer. Kemudian mobil ini dibeli dengan harga 500 juta, tapi untuk menghilangkan atau
menyamarkan nama pembelinya, maka pembeli ini tidak diatasnamakan putri sulung dari Syahrul Yassin Limpo, Indira Cunda, namun kemudian ada upaya untuk membalikkan nama kepemilikannya. Kemudian juga ada membeli sound system sebanyak atau senilai 21 juta rupiah. Kemudian yang menarik juga ada pembiayaan skincare atau terapi stem cell yang dilakukan putri sulung oleh Syahrul Yassin Limpo dan juga menggunakan dana Kementerian Pertanian sebanyak 200 juta rupiah. Ada juga yang menarik menggunakan dana anggaran di Kementerian Pertanian belanja baju atau busana di sebuah mall. Ini dalam beberapa kesempatan nilai pembelanjaan baju ini di bawah 10 juta rupiah. Kemudian biaya sewa kantin di Kementan, ini yang digunakan juga untuk anak dari Syahrul Yassin Limpo. Dan juga membeli skincare rutin yang nilainya antara 17 hingga 50 juta rupiah. Nah, ini kemungkinan besar dari pengakuan-pengakuan para saksi sebelumnya dalam sidang ini akan ditanyakan langsung ke putri sulung dari Syahrul Yassin Limpo, Indira Cunda ini. Apakah betul ada penggunaan dana tersebut yang pernah disebutkan saksi-saksi, misal tadi yang sudah saya sebutkan, membeli mobil Toyota Innova seharga 500 juta, membeli sound system 21 juta, membeli belanja baju di mall sekitar 10 jutaan, itu beberapa kali. Dan juga yang paling menarik adalah biaya perawatan skincare dari putri Syahrul Yassin Limpo senilai hampir atau 200 juta rupiah. Ini kemungkinan besar yang akan digali oleh jaksa penuntut umum termasuk juga para majelis hakim. Tentu kita akan menunggu informasi apa atau keterangan-keterangan atau adakah informasi baru yang lainnya akan muncul selama persidangan, karena persidangan baru saja berlangsung sekitar 10 menit yang lalu. Puspa dan Sarah. Baik, terima kasih atas laporannya koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari yang melaporkan langsung dari Gedung Tipikor PN.